Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore kakak Mbak Yutani semuanya. Apa kabar? Kita ketemu lagi sejak beberapa 1 bulan yang lalu. Kita sudah tidak konten lagi. Kita ketemu lagi di kesempatan kali ini. Kemarin tuh waktu ditanam yang sebelumnya itu yang video terakhir waktu panen malah tidak saya upload. Itu kenapa? Waktu itu saya panen hujan, jadi cepet-cepet kita panen sehingga tidak sempat saya ambil gambarnya. Habis itu besoknya semales, tidak mau ngonten lagi, semales karena ya kejadian itu, ada hujan itu, jadi ya kita off selama puasa. Awal-awal puasa itu aja. Habis itu sampai hari ini Lebaran hampir pertengahan ini baru kita ambil video di tanaman berikutnya. Ini adalah tanaman berikutnya yang mana ini tidak saya mulsa karena cuacanya memang cerah waktu kita tanam kemarin. Namun untuk beberapa hari terakhir ini ada hujan. Ini tadi barusan hujan saja, terus saya semprot fungisida dan juga insektisida. Untuk penyemprotannya kayak apa, itu hampir mirip lah seperti yang kayak kemarin itu obat saya, dan juga penanganannya alhamdulillah juga lumayan enak untuk tanam kali ini. Walaupun di musim kemarau seperti ini ya ada kendala sedikit tentang serangan ulat seperti ini contohnya, namun ini sudah terkendali, aman, tidak ada masalah. Metodenya seperti yang sudah kita pakai model de rolling atau pergiliran bahan aktif ya, bukan jenis obat merek obat ya, bahan aktif ya. Jadi kita sebagai petani bawang merah harus pinter mulai mengenal yang namanya bahan-bahan aktif, sehingga kalau kita melakukan penyemprotan apapun itu, baik fungisida maupun insektisida, harus kita rolling. Oh ya, untuk tanaman pada saat ini usianya adalah 25 hari setelah tanam. Rencananya besok insya Allah mau saya lakukan pemupukan kedua. Tanaman ini lumayan subur. Memang saya los nih, sudah tadi ngaling-ngaling wis dipupuk sak pole lah. Ya maksudnya terkendali, seimbang, cuma enggak terus takut ada hujan dan sebagainya, enggak, aman. Dan untuk proses tata cara tanam sampai penanaman hingga pemupukan pertama, nutrisi apa saja yang saya semprotkan bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Pokoknya mirip-mirip lah, cuma kebetulan ini tidak ada keluhan, jadi ya nggak terlalu kalaupun diupload yes ngono-ngono kae lah, ringan. Cuma intinya yang perlu diperhatikan oleh Kakang Bayu dalam tanam bawang merah, sebenarnya intinya tanaman bawang merah kalau saya ya, intinya adalah di proses awal persiapan lahan itu harus tepat, khususnya untuk olah lahan dan juga bibit ya. Olah lahan itu mulai dari kultivator itu tanah harus gembur 1-2, pemberian dolomit ketika tanah itu pH-nya agak rendah pH-nya. Terus kemudian pemberian pupuk organik itu wajib, seberapapun yang Kakang Bayu punya masukkan saja, banyak oke, sedikit juga ada apa-apa. Pokoknya biar tanah ini nom neh lah istilahnya wong kene, ngenom nih lemah, itu sangat penting. Jadi kalau Kakang Bayu ada masalah di tanaman bawang merah, diingat-ingat lagi dulu waktu proses awal tanamnya kayak apa, olah lahannya. Itu harus kita catat, penting bagi saya ya, bagi saya itu sangat penting. Dan juga jangan lupa pemberian mikroba. Mikroba ini akan sangat penting sekali, khususnya untuk menambah yang namanya pasukan mikroba baik yang akan melindungi tanaman kita pertama, yang kedua akan menyuburkan tanah, dan juga akan membantu dalam proses ketahanan tanaman khususnya dari serangan hama, khususnya dari serangan jamur. Mikroba adalah benteng pondasi awal dari benteng pertahanan kita dari serangan hama. Itu harus diingat-ingat.
mikroba itu bagus dikasihkan di awal waktu pembuatan olah lahan. Itu kita bisa masukkan trichoderma ataupun juga dekomposer ataupun obat tinggi fermentasi, itu bisa dimasukkan untuk dasaran di waktu pengolahan lahan setelah ataupun sebelum kultivator itu masuk. Nanti jarak beberapa 1 minggu kemudian dikasih lagi, jarak seminggu lagi dikasih lagi sampai tanaman seperti ini harus juga kita masukkan rutin 1 minggu sekali. Itu akan sangat penting, gunanya apa? Ngejoki tentara kita yang ada di tanah. Nah, perlu diingat teman-teman, kalaupun lahannya itu tanam di musim penghujan, itu bagi saya sangat penting. Gunanya apa? Untuk mengatasi sebagai pondasi awal pertahanan tanaman dari serangan jamur, bisa dari fusarium ataupun embun bulu ataupun juga trotol. Itu akan ampuh sekali. Dan untuk hama masih terkendali, kita pakai obat yang murah-murahan dulu. Kalau kita sudah kasih obat yang murah, kalaupun ulatnya masih bandel, kita naikkan level, cari obat yang agak mahalan dikit. Yang penting bahan aktifnya beda, viruleng istilahnya tadi saya. Terus untuk insektisida bisa Kakang Bayu kalaupun mau buat ya bisa pakai pestisida nabati. Ada juga yang jual, mungkin seperti contoh Citropin Plus, itu saya punya ya, ini tadi saya semprotkan, itu saya semprotkan. Jadi kalau pesnap bisa dibuat ataupun juga bisa beli. Kalau mau membuat banyak metode dan banyak cara, bisa Kang Bayu googling ataupun cari di YouTube itu banyak. Yang penting caranya tepat, nanti akan mendapatkan pesnap yang berkualitas. Oke, seperti itu review dari tanaman kita di usia 25 hari setelah tanam. Semoga tanaman ini sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun, dan bisa barokah, menjadi rezeki yang bermanfaat di akhir nanti. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.